hapus air mata, kau gantikan dengan permata yang indah. Kau membalut luka dan beri penghiburan yang tak terhingga. Ku mau selalu bersamamu, hidup dalam anugerah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mendengarkan satu kesaksian luar biasa dari seorang petobat baru, ya, seorang muslimah teman-teman sekalian ya, yang tentunya sudah belajar Islam dengan baik, tetapi ya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena di dalam Yesus ada keselamatan ya, di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal ya. Tidak mudah-mudahan, tapi memang benar-benar ada. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya muslimah ini memilih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Hapus air mata, kau gantikan dengan permata yang indah. Kau membalut luka dan beri penghiburan yang tak terhingga. Ku mau selalu bersamamu, hidup dalam anugerah yang terindah. Assalamualaikum, shalom, selamat malam semuanya. Saya mau membalas kolom komentar dari PT Micet Jalur Dajjal. Namanya aja udah ngeri saya. Nah, komentarnya seperti ini. Emang kalau nggak dibaptis nggak sah kekristenannya, Mbak? Jawabannya jelas tidak. Jadi orang yang mau mengikut Kristus syaratnya memang harus dibaptis. Dan saya percaya orang yang mau menerima Yesus tidak akan menolak. Bahkan tentu orang itu yang menanya duluan apa syaratnya gitu kan. Nah, sama halnya di dalam iman kepercayaan saya dulu, saya percaya, saya yakin semua agama itu punya syarat dan standarnya masing-masing untuk orang luar masuk ke dalam agama itu. Di dalam iman kepercayaan saya dulu, di dalam Muslim, untuk orang luar masuk agama Islam ya, orang itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang artinya mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sama halnya dengan kekristenan. Ya, orang luar yang mau menjadi pengikut Kristus, syaratnya ya mereka harus dibaptis. Ya, dan baptisan itu bukan serta-merta aturan dari gereja atau segala macam atau dari pendeta, enggak. Jadi baptisan itu memang sudah difirmankan dan itu memang perintah atas dasar perintah dari Allah itu sendiri, ya. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, segala kuasa di sorga dan di bumi itu semuanya diberikan kepada Yesus. Lalu ayat selanjutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang yang mau mengikut Kristus ya harus dibaptis. Ini perintah, ya, perintah. Jadi kalau itu perintah harus kita lakukan dong. Dan baptisan juga tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Ya, semuanya itu punya makna.
Sama halnya di dalam Islam, di dalam iman kepercayaan saya dulu, dua kalimat syahadat itu tentu punya maknanya tersendiri. Nah, di dalam iman Kristen, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menenggelamkan. Jadi baptisan berarti membersihkan diri orang itu. Oke, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya sempat terputus karena durasinya nggak cukup. Saya juga ini sebenarnya nggak bisa ngomong cepet-cepet, tapi karena durasi saya ngomong cepet-cepet jadi agak aneh gitu ya. Nih juga sambil charger. Nah, jadi baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo yang artinya menenggelamkan. Jadi baptisan saat orang memberi diri dibaptis ya, dia masuk ke air, ditenggelamkan seperti video saya yang sebelumnya itu, lalu bangkit, itu artinya dia telah membersihkan dirinya dari dosa, menanggalkan dosa, makanya disebut lahir baru. Nah, saat orang tersebut telah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menyertai hidupnya, menuntun hidupnya, mengajarkannya dalam kebenaran. Jadi makna dari baptisan itu adalah pembebasan dari dosa. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 berkata, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Wow, keren. Yang tidak dapat diperoleh dari hukum Musa, dari hukum Taurat. Haleluya, haleluya. Itu teman-teman sekalian video yang kita sudah dengarkan bersama dari kesaksian Murtadin ini ya, yang saya lebih tepatnya mengatakan dia adalah petobat baru. Luar biasa teman-teman sekalian. Imannya yang menyelamatkannya pastinya ya. Imannya kepada Yesus Kristus itulah yang membawa dia ke dalam kerajaan sorga. Karena ketika beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada mudah-mudahan. Di situ sudah ada ilmu pasti bahwa dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Teman-teman mengenai baptisan yang dijelaskannya. Itu baptisan, itu perintah yang harus dilakukan. Di dalam Markus pasalnya ke-16 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi adalah perintah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 juga. Ini juga perintah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, baptisan itu merupakan tanda untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, ada satu kasus di mana ada seorang petobat baru dari Muslim setelah sudah dibimbing, teman-teman sekalian, sudah dibimbing sekian lama, tetapi ketika dia harus dibaptis, nah, dan dalam katekisasi untuk pembaptisan ada pengajaran di sana untuk memperjelas lagi kenapa orang harus dibaptis. Dan saat itu ketika ditanyakan kepadanya, apakah kamu sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus atau belum? Lalu dikatakannya belum, tapi saya ingin dibaptis. Maka pendeta tidak membaptis. Kenapa pendeta tidak membaptis ketika orang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu hanya sebagai perintah yang harus dilakukan sebagai tanda bahwa orang itu sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia dibebaskan, dia dibersihkan dari dosa-dosanya untuk memperoleh hidup yang baru di dunia ini, dan terlebih kehidupan kekal yang akan disiapkan dan akan diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau orang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka orang itu tidak layak untuk dibaptis ya. Jadi teman-teman, di baptisan dia akan disertai di situ oleh kuasa Roh Kudus ya. Karena
Baptisan juga merupakan materai, di mana orang-orang percaya akan dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus di sana. Sehingga orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa bagi yang ragu-ragu untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini kesempatan yang baik buat Anda ketika menonton kesaksian-kesaksian mereka yang masuk Kristen, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Belajarlah sungguh-sungguh, selidikilah, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar Yesus pasti binasa. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biar video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.